Assalamualaikum Kak. Halo Kak, boleh kenalan nggak? Boleh. Siapa namanya? Nama saya Septi Kurniawati Azahra. Kalau kakak ini? Syamilia Prastika. Nama saya Zulfa Umiatsmana. Oke. Kalian kuliah? Iya, lagi kuliah. Semester berapa? Semester 1. Kebetulan dong, sama. Aku juga semester 1 Kak. Iya. Oke, kalau kakak namanya siapa ya, Kak? Oke Kak. Aku namanya Muhammad Januari Kak. Salam kenal ya. Iya, Kak. Oke Kak, jadi gini. Aku mau minta bantuan. Minta tolong juga. Aku punya tugas. Jadi disuruh membuat video tentang akhlak adab terhadap lingkungan, hewan dan tumbuhan. Apakah kakak bersedia untuk membantu Kak? Boleh. Ayo, let's go. Menjelaskan pentingnya adab kepada lingkungan. Adab terhadap lingkungan mencakup sikap hormat sebagai tanda menghargai serta tanggung jawab manusia terhadap alam semesta, termasuk kepada tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam adab kepada tumbuhan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, karena tumbuhan mempunyai peran penting dalam ekosistem termasuk sebagai habitat bagi banyak spesies hewan. Jika kita menebang pohon sembarangan, akan menimbulkan beberapa dampak yang akan merugikan manusia itu sendiri, seperti ancaman banjir, karena jika kurangnya pepohonan yang meresap air. Yang kedua, menanam pohon. Dengan menanam pohon akan membantu untuk mengurangi karbon dioksida di atmosfer dan memberikan beberapa makanan bagi kehidupan, serta membantu peresapan air. Macam-macam adab kepada hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum kepada hewan. Yang kedua, tidak menyiksa dan menyakiti hewan. Selain itu, dilarang untuk membunuh hewan karena hewan juga mempunyai hak hidup sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat meriwayatkan suatu kisah tentang seorang wanita yang menyiksa kucing. Hadis tersebut berbunyi, ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Dia mengurungnya sampai mati sehingga wanita tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Perempuan itu tidak memberi makan atau minum kepada kucing yang dikurungnya dan tidak pula melepaskannya untuk bisa makan serangga atau makan di alam luar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak membunuh hewan secara sembarangan. Ada beberapa hewan yang dilarang oleh Rasulullah untuk dibunuh. Baik hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh umat binatang melata yaitu semut, lebah, burung hudhud dan burung surot. Tetapi ada pula hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh apabila membahayakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 5 binatang berbahaya yang boleh dibunuh di waktu halal atau tidak ihram. Dan di waktu ihram yakni ular, gagak belang putih, putih hitam, tikus, anjing buas, dan burung raja wali. Yang keempat, ada menyembelih hewan seperti ayam, kambing, dan sapi dengan cara yang benar dan tidak menyakiti sesuai syariat Islam. Yang ketiga, ada menyiram tumbuhan agar tidak kering. Yang keempat, menggunakan bahan alam dengan bijak, tidak merusak ekosistem dan menghindari pemakaian pestisida karena pestisida dapat merusak tumbuhan dan organisme lain yang hidup di sekitarnya. Yang kelima, mengenal hak Allah pada hewan yaitu dengan menunaikan zakatnya. Jika hewan itu tergolong wajib untuk dizakati. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah di sekitar tumbuhan dan memastikan lingkungan selalu bersih. Yang keenam, tidak diperbolehkan untuk lebih sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat
Al-Munafiqun ayat 63. Ayat ini menjelaskan perintah Allah agar umat manusia menjaga alam semesta dan tidak berbuat kerusakan yang akan memberikan dampak negatif bagi keseimbangan kehidupan di bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wada'u khawfan wa ta'aman. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.